Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah gaib, misteri, dan teror malam hari menjadi nyata. Bersiaplah, karena setiap cerita punya sisi gelap yang tak semua berani ungkap. Semakin pelan, efek angin berhembus, atau suara seretan matikan lampu, pasang headsetmu. Dan jangan lupa baca doa, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horor. Malam itu angin berhembus kencang dari arah laut. Ombak menggulung seperti suara raksasa yang menggeram. Desa pesisir Watu Ireng, sebuah kampung nelayan di pesisir selatan Jawa, tampak sunyi. Lampu-lampu, temaram, di rumah panggung, hanya menyala redup berkelap-kelip, seperti mau padam. Di tengah sunyi itu, seorang pemuda bernama Bayu, 24 tahun, masih duduk di tepi pantai. Ia dikenal sebagai pemuda tangguh, anak seorang nelayan yang sudah meninggal 5 tahun lalu ditelan badai. Hari itu sebenarnya adalah malam larangan. Malam Jumat Kliwon di bulan Suro. Orang-orang dilarang keras berada di pantai saat malam, apalagi sendirian. Namun Bayu, keras kepala dan penasaran, tetap nekat duduk di atas batu besar sambil menatap gelapnya laut. Ibunya sudah memperingatkan Bayu, jangan ke laut malam ini. Laut selatan beda, apalagi malam ini, malam pengantin. Tapi Bayu hanya tertawa. Laut itu cuma air, Mak. Yang bikin horor tuh cerita orang kampung. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, ombak mulai lebih tinggi. Hembusan angin membuat bulu kuduk Bayu meremang. Suara deburan semakin keras. Dan dari keyohan, muncul bayangan putih berjalan di atas air. Bayu berdiri, matanya tak percaya. Apa itu? Orang? Enggak mungkin. Langkahnya mundur perlahan. Namun tubuhnya seperti terkunci. Bayangan putih itu makin dekat, semakin jelas. Itu seorang perempuan. Rambutnya panjang menjuntai, kulitnya pucat, pakaiannya seperti kebaya putih, dan ia tak menyentuh tanah. Kakinya melayang, bergerak seperti kabut yang tertiup angin. Perempuan itu berhenti di depan Bayu. Wajahnya cantik, sanggot kantik. Matanya kosong, dan bibirnya tersenyum dingin. Bayu, katanya pelan. Suaranya terdengar seperti gema dari dasar laut. Bayu tidak menjawab. Ia terlalu takut. Mulutnya terkunci. Kau lelaki terpilih. Darahmu telah dipanggil oleh ibuku, dan kau akan menjadi milikku. Tanpa bisa bergerak, Bayu mendadak pingsan. Dunianya gelap. Tubuhnya ambruk di atas pasir basah. Tapi gelap sepenuhnya, ia sempat mendengar suara tawa lembut yang berubah menjadi lolongan panjang. Seperti jeritan dari dasar samudra. Pagi harinya, warga desa geger. Bayu ditemukan di pantai, dalam keadaan pingsan dan telanjang dada. Tubuhnya dipenuhi lumpur hitam dan serpihan rumput laut. Anehnya, di dada kirinya ada lambang selendang melingkar, seperti bekas luka bakar. Ibunya menangis. Kau keras kepala. Bayu, sekarang kau sudah ditandai. Kau milik laut. Bayu terbangun, namun pikirannya kabur. Saat ia bercermin, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Matanya tak lagi coklat gelap, tapi sedikit kehijauan, seperti warna air laut. Dan ia bermimpi. Ia berdiri di sebuah singgasana raksasa bawah laut, dikelilingi sosak-sosak tinggi, berjubah gelap. Di tengah ruangan, duduk seorang wanita bermahkota emas ratu pantai selatan. Di sampingnya, berdiri perempuan yang menemuinya tadi malam. Itulah anakku, dialah putri laut. Dan kau, Bayu, telah kami pilih sebagai pengantin darah. Bayu terbangun dengan tubuh basah kuyup, meski tidur di kamarnya sendiri. Tapi yang paling menyeramkan, di lantai kamar, ada jejak kaki basah dari arah laut menuju tempat tidurnya.
Malam kembali turun di desa pesisir Watu Ireng, tapi malam ini berbeda. Awan gelap menggantung rendah di atas lautan. Ombak mengaum, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam samudera di rumah panggung tua. Bayu duduk mematung di depan cermin kecil. Matanya belum kembali seperti semula, tetap berwarna kehijauan, seolah ada kilau air yang hidup di dalamnya. Ibunya, Bu Ratmi, mengawasinya dari balik pintu kamar dengan wajah khawatir. "Bayu, kamu yakin gak mau ke Pak Kiai? Ini bukan sakit biasa, Nak." Bayu menggeleng pelan. "Ma, aku baik-baik aja." Suaranya terdengar dingin, tak seperti biasanya. Bu Ratmi tahu anaknya berubah. Sejak kejadian malam Jumat Kliwon itu, Bayu seperti bukan Bayu. Ia jarang berbicara, matanya kosong, dan tubuhnya semakin lemas. Tapi yang paling membuat merinding adalah, setiap malam, Bayu berjalan sendiri ke tepi pantai dalam keadaan tidur. Malam itu, Bu Ratmi nekat mengikuti anaknya secara diam-diam. Sekitar jam 12 malam, Bayu bangun dari tidurnya dan melangkah keluar rumah. Langkahnya pelan, tapi pasti, seperti orang yang sedang diseret oleh kekuatan tak terlihat. Bu Ratmi menyusul dari kejauhan, menyusuri jalan setapak yang menuju ke pantai. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Bayu berdiri di atas air, ombak bergulung-gulung, tapi tak menyentuh tubuhnya. Di depannya muncul sosok perempuan yang sama putih, tinggi, dengan selendang hijau membelit tubuhnya. Wajahnya cantik, tapi matanya hitam kelam seperti sumur tak berdasar. "Bayu, waktunya hampir tiba. Darahmu akan menyuburkan dasar laut, dan rahimku akan membawamu kembali selamanya." Lalu perempuan itu mencium kening Bayu, dan dari tubuhnya keluar asap hitam tipis yang menyelimuti Bayu sejenak. Tubuh Bayu lalu terangkat sebentar, lalu jatuh ke pasir. Ia pingsan. Bu Ratmi berlari, berteriak histeris. Tapi saat sampai di sana, perempuan itu sudah lenyap. Yang tertinggal hanya cincin perak di jari manis Bayu, dengan ukiran berbentuk sisik ikan dan simbol bulan sabit. Keesokan paginya, Bu Ratmi membawa Bayu ke rumah Kiai Soleh, sesepuh desa yang dikenal sebagai penjaga garis pantai. Kiai Soleh mengamati Bayu, lalu berkata, "Anak ini sudah dijadikan pengantin gaib. Dia telah ditandai untuk menjadi suami dari Putri Laut Selatan. Putri itu anak dari Nyi Roro Kidul, tapi bukan anak seperti manusia. Dia hanya bisa lahir sempurna jika diberi darah manusia pengantin yang dipilih saat malam Jumat Kliwon di bulan Suro. Kalau tidak dicegah, Bayu akan dijemput dan tubuhnya akan hancur sebagai tumbal kelahiran." Kiai Soleh menyarankan satu hal. Ritual pemutusan ikatan gaib dilakukan di pinggir pantai pada malam bulan mati. Tapi, untuk itu, dibutuhkan barang milik Putri Laut, sesuatu yang ditinggalkan saat pertemuan mereka. Bu Ratmi lalu ingat cincin perak yang tertinggal di jari Bayu. Kiai Soleh langsung membungkus cincin itu dengan kain kafan dan meletakkannya dalam kendi tanah liat yang berisi air kembang. Namun malamnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat bulan menghilang dan langit menjadi sangat gelap, kendi berisi cincin itu meledak dengan suara keras. Air di dalamnya berubah menjadi darah. Dan dari cermin kamar Bayu muncul wajah sang putri laut. Kali ini tidak cantik melainkan membusuk, penuh sisik dan belatung laut. "Bayu milikku, tak seorang pun boleh memisahkan kami. Kalian telah mencemarkan perjanjian darah." Lalu angin besar menyerang rumah Kiai Soleh. Jendela pecah, lampu padam, dan suara tangisan perempuan terdengar dari dalam sumur belakang rumah. Tangisan itu lama-lama berubah menjadi tawa keras, penuh kebencian. Bayu pingsan, dan dari tubuhnya, darah mulai keluar dari telinga dan hidung. SITA8, terlihat bayangan selendang hijau membelit tubuhnya. Kiai Soleh sadar, putrinya sudah mulai masuk ke dalam tubuh Bayu. "Waktu kita tidak banyak." Di akhir malam itu, Bu Ratmi memohon, "Apa yang harus saya lakukan agar anak saya tidak dijadikan korban?" Kiai Soleh menatapnya tajam. "Satu-satunya cara, temui langsung sang ratu, datangi pantai Parangtritis, berikan tumbal penukar. Tapi ingat, yang kau tukarkan harus sebanding, darah dengan darah, jiwa dengan jiwa." Dan dari arah laut, suara nyanyian gamelan mulai terdengar perlahan. Angin laut membawa aroma bunga melati dan kemenyan, seolah pantai sedang menanti pesta pernikahan dengan pengantin berdarah. Malam di desa pesisir Watu Ireng belum sepenuhnya tenang. Sejak insiden di rumah Kiai Soleh, warga desa mulai resah. Laut menjadi aneh. Airnya keruh seperti lumpur. Ikan-ikan mati terdampar di pantai. Anak-anak bermimpi buruk. Dan yang lebih mengerikan,
Di beberapa rumah warga, ditemukan jejak kaki basah dan bunga melati busuk di ambang pintu. Bayu, yang kini dirawat di rumah Kiai Soleh, masih belum sadar sepenuhnya. Tubuhnya menggigil meski diselimuti. Dari kulitnya, kadang keluar lendir seperti lendir ikan. Setiap malam, ia bergumam sendiri dalam tidur. Dia akan lahir dari rahim air. Aku harus datang. Jadi, miliknya. Bu Ratmi yang selalu mendampingi anaknya mulai kehilangan harapan. Matanya sembab, tubuhnya kurus. Ia menangis diam-diam setiap malam. Suatu pagi yang kelabu, Kiai Soleh memanggil Bu Ratmi ke ruang dalam. Di hadapannya, ada sebuah kitab tua berbahasa Jawa kuno, terbuka pada halaman yang gambarnya sudah memudar. Ini kitab Lintang Tiga Lautan. Isinya tentang makhluk-makhluk gaib penjaga batas dunia laut dan manusia. Salah satunya adalah tentang pernikahan gaib antara manusia dan keturunan. Ratu Pantai Selatan setiap 49 tahun akan lahir seorang putri laut. Tapi ia hanya bisa hidup sempurna di dunia manusia jika berhasil menikah dengan manusia pilihan dan disuburkan oleh darahnya, dan Bayu adalah pilihan itu. Bu Ratmi bertanya dengan suara, "Serek, apakah benar saya bisa menukarkan nyawa saya demi menyelamatkan Bayu?" Kiai Soleh menatapnya tajam, lalu menandok, "Bisa, tapi penukarannya tidak semudah mati. Kau harus menghadapi langsung sang ratu, harus menghadap ke istananya, dan membuat perjanjian darah. Tapi ingat, sekali masuk ke wilayahnya, tidak ada jaminan bisa kembali hari itu juga." Bu Ratmi bersiap. Ia mengenakan pakaian hitam polos, membawa bunga 7 rupa, sesajen lengkap, dan rambutnya digelung seperti seorang perempuan penari. Menjelang tengah malam, Kiai Soleh mengantar Bu Ratmi ke tebing karang di pinggir pantai. Di sana ada gua sempit yang konon hanya terbuka saat bulan mati. Masuklah saat detik ke -13 setelah ombak ketiga menyentuh batu. Tapi jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kau dengar, dan benar saja, setelah ombak ketiga menghantam karang, batu di gua itu bergeser sendiri. Terdengar suara ratapan dan gamelan dari dalamnya. Aroma dupa dan darah menyengat keluar. Tanpa ragu, Bu Ratmi melangkah masuk. Di dalam gua, udara sangat dingin dan basah. Dinding-dindingnya berlumut, dan lantainya dipenuhi kerang mati. Cahaya hijau lembut memancar dari batu di langit-langit gua. Suara gamelan makin jelas. Dan di ujung lorong, Bu Ratmi sampai di sebuah pintu gerbang air semacam dinding tipis dari air laut yang berdiri tegak seperti tirai. Saat ia menyentuhnya, tubuhnya langsung terhisap masuk. Bu Ratmi terjatuh di tanah basah. Sekitarnya adalah istana bawah laut, dinding batu karang, tiang-tiang emas, dan takhta tinggi yang menjulang. Di sana duduk sosok perempuan luar biasa megah, bermahkota emas, berwajah pucat kehijauan, dan matanya seperti kolam dalam yang tak berujung. Itulah dia Nyi Roro Kidul. Kau datang demi anakmu Bayu. Tapi kau tahu, perjanjian ini tak bisa dibatalkan tanpa pengganti yang sepadan. Yang kau tawarkan? Bu Ratmi menggigit bibir. Dengan suara gemetar, ia menjawab, "Ambil aku. Biarkan Bayu hidup dan kembali menjadi manusia." Ratu Laut menatap dalam. Lalu dari sisi kanannya, muncul putri laut gadis yang menghantui Bayu. Namun kali ini, wajahnya tidak seindah sebelumnya. Separuh wajahnya sudah membusuk, dengan urat hitam merambat di lehernya. "Terlambat, Bu Ratmi," kata sang putri dengan suara seperti air mendidih. "Darah Bayu telah menyatu denganku. Bayi dalam rahimku telah mulai tumbuh." Bu Ratmi terkejut. "Apa? Kau hamil?" Ratu mengangguk. "Dalam 7 hari, saat bulan purnama, kami akan menyempurnakan pernikahan, dan tubuh Bayu akan dikuliti untuk membungkus tubuh anakku." Tiba-tiba Bu Ratmi berteriak, "Tidak, ambil aku sekarang juga." Ratu terdiam, lalu ia menunjuk sebuah kolam darah di depan singgasana. "Masuklah ke kolam itu. Kalau kau kuat melewati ujian di dalamnya, maka perjanjian ini bisa dibatalkan." Tanpa ragu, Bu Ratmi melompat ke dalam. Saat tubuhnya menyentuh darah itu, ia langsung menjerit. Darah itu hidup menyeret tubuhnya ke dasar, membelit dan menyayat kulitnya seperti ribuan pisau. Di dalam kolam itu, ia diserang oleh bayangan masa lalunya wajah suaminya yang mati. Di laut, jeritan bayi yang pernah ia gugurkan karena takut miskin, hingga makhluk-makhluk laut berselaput lendir yang menguliti tubuhnya. Bu Ratmi bertahan. Ia berdoa, ia berteriak, ia menangis. Fajar mulai menyinari desa pesisir Watu Ireng, tapi sinarnya muram. Seolah matahari enggan sepenuhnya, muncul lenggit mendung. Angin asin dari laut bertiup pelan, membawa bau amis yang tajam. Warga desa diam-diam membicarakan satu hal. Bayu telah bangun, tapi ibunya,
Bu Ratmi tidak pernah kembali. Di rumah Kiai Soleh, Bayu duduk memeluk lutut di pojok ruangan. Tubuhnya lemas, matanya sayu, tapi kini matanya kembali coklat, dan wajahnya tidak pucat lagi. "Mak kemana, Kiai?" tanya Bayu lirih. Kiai Soleh hanya menatapnya, lalu menghela napas panjang. "Ibumu sudah menebusmu, nak. Ia melakukan perjanjian pengganti. Sekarang, ibumu berada di alam lain, melayani sang Ratu Laut." Bayu terdiam lama, lalu ia menangis. Tapi tangisnya bukan seperti manusia biasa. Dari matanya keluar lendir asin dan kristal kecil seperti serpihan kerang. Kiai Soleh menyadari sesuatu. Masalah belum selesai. Beberapa hari berlalu. Bayu mulai kembali ke rumahnya sendiri. Tapi jadi sering sakit. Setiap malam, perutnya terasa nyeri luar biasa. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia sering muntah. Dan anehnya, muntahannya bukan makanan, tapi air laut dan serpihan sisik ikan. Suatu malam, ia terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di tengah lautan, terapung sendirian. Lalu muncul sosok putri laut dari balik ombak. Wajahnya kini benar-benar rusak, mulutnya sobek hingga ke pipi, dan rambutnya dipenuhi belatung laut. "Kau kira aku menyerah, Bayu?" bisiknya dengan suara berdengung. "Aku sudah menitipkan benihku dalam dirimu, dan anak itu akan lahir lewat darahmu." Bayu terbangun dengan jeritan keras. Saat ia membuka bajunya, terlihat yurit-turit hitam menjalar dari pusarnya ke seluruh perut. Dan perutnya tampak sedikit membuncit, seperti wanita hamil 2 bulan. Keesokan harinya, Bayu menemui Kiai Soleh. "Kiai, tolong aku. Ada di dalam tubuhku. Aku bisa merasakannya bergerak." Kiai memeriksa tubuh Bayu, lalu menarik napas berat. "Ini bukan kehamilan biasa, Bayu. Ini adalah kehamilan gaib. Sang putri laut telah menanamkan janinnya lewat perjanjian darah yang belum sepenuhnya batal. Kau mungkin diselamatkan ibumu, tapi benih itu tetap tumbuh." Bayu histeris. "Apa aku akan melahirkan? Aku laki-laki, Kiai. Bukan lewat jalan manusia. Jika makhluk itu jadi lahir, tubuhmu akan hancur dari dalam. Ia akan keluar lewat luka, atau lewat robekan, seperti kelahiran iblis." Kiai Soleh menyarankan satu cara. Ritual pengusiran benih laut, tapi ritual itu berisiko tinggi. Jika gagal, Bayu akan mati lebih cepat. Ritual itu harus dilakukan di antara 2 dunia laut dan darat, tepat saat air pasang naik dan bulan purnama menggantung tinggi. Dan waktu itu akan tiba dalam 4 hari. Kiai pun mulai menyiapkan sesajen dan membaca mantra-mantra kuno. Bayu diminta puasa mutis selama 3 hari dan tidur di atas pasir laut yang dicampur bunga kembang telon. Tapi selama puasa, gangguan makin parah. Bayu mulai mendengar suara-suara dari dalam tubuhnya. "Ayah, aku akan lahir. Aku akan jadi raja laut baru. Ayah, bukalah tubuhmu untukku." Lalu suatu malam, Bayu tak sadarkan diri. Ketika ia bangun, ia berada di sumur belakang rumahnya, telanjang, dan tubuhnya penuh luka cakar. Tangannya berdarah, dan di dinding sumur tertulis kalimat mengerikan. "Lahirkan aku atau kau akan hancur." Hari keempat pun tiba di tepi pantai. Bayu dibaringkan di atas tikar pandan. Sekelilingnya dikelilingi lilin, garam laut, dan bunga. Kiai Soleh berdiri di sisi kepala Bayu, membacakan doa dan mantra sambil memercikan air campuran minyak wangi dan darah ayam hitam. Angin laut tiba-tiba berhembus kencang. Pasir beterbangan, ombak semakin besar. Dari tengah laut, terdengar suara tangisan bayi. Lalu perut Bayu bergerak sendiri. Kulitnya menegang, seperti ditarik dari dalam. Dari pusarnya muncul tonjolan tajam seperti kuku. Bayu menjerit, tubuhnya menggelit. Darah mengucur deras dari pusarnya. Kiai Soleh menggigit jari telunjuknya dan meneteskan darah ke dalam mulut Bayu. Sambil berseru, "Darah manusia melawan darah laut. Keluarlah makhluk iblis, kembali ke lautanmu." Tiba-tiba, dari dalam perut Bayu menyembur gumpalan lendir hitam yang menjijikkan, berbentuk seperti janin kecil dengan ekor ikan dan mata menyala hijau. Makhluk itu melompat, berteriak seperti bayi dan burung laut bersamaan. Kiai Soleh menyiramnya dengan air doa, dan tubuh makhluk itu meleleh, meninggalkan bau busuk menyengat. Bayu tak sadarkan diri. Saat Bayu terbangun beberapa jam kemudian, tubuhnya terasa ringan. Perutnya kembali normal. Tapi Kiai Soleh duduk di sampingnya dengan wajah muram. "Kau selamat untuk saat ini, Bayu. Tapi dengar baik-baik, makhluk itu hanya bayangannya, bukan tubuh utamanya. Karena rahim putri laut masih hidup, dan dia belum selesai denganmu." Bayu menatap laut yang kini tenang.
Tapi jauh di dalam samudera, di singgasana bawah laut, putri laut duduk dengan perut membuncit. Ia membelai perutnya, lalu berbisik, "Benih asliku masih tumbuh, pengantin darah belum bisa lari." Angin laut kembali bertiup kencang. Malam di desa Watu Ireng terasa lebih dingin dari biasanya. Walau ritual pengusiran makhluk laut telah dilakukan, Bayu belum bisa benar-benar tidur dengan tenang. Setiap kali menutup mata, ia melihat laut yang gelap penuh jeritan. Tangan-tangan berkulit sisik dan mata kehijauan yang terus menatapnya dari dasar samudera di dalam mimpinya. Ia melihat putri laut duduk di singgasana karang dengan perutnya yang semakin besar. Ia membelai perutnya dengan lembut sambil berbisik, "Bayu, darahmu tidak bisa kabur dariku, karena kau adalah bagian dariku." Bayu terbangun dengan tubuh basah kuyup. Tapi kali ini bukan keringat melainkan air laut yang menggenang di kasurnya sendiri. Pagi harinya, Bayu kembali menemui Kiai Soleh yang sedang membaca kitab tua dengan cahaya pelita. Kiai tampak gelisah. "Kiai, kenapa air laut bisa muncul?" "Di kamarku, ritualnya kan sudah selesai." Kiai Soleh diam sejenak, lalu menatap Bayu dengan pandangan berat. "Bayu, sudah saatnya kau tahu siapa sebenarnya dirimu." Bayu menggernit. "Apa maksudnya, Kiai?" Kiai menarik napas panjang, lalu membuka sebuah surat tua yang mulai usang dimakan waktu. "Ini surat dari almarhum ayahmu, Warto. Dia meninggalkan ini untukku sebelum pergi melaut terakhir kalinya." Bayu membaca surat itu dengan tangan gemetar. "Kiai Soleh, jika aku tak kembali dari laut, tolong jaga Ratmi dan Bayu. Jangan biarkan mereka tahu darah Bayu bukan darah biasa. Ia bukan hanya anak manusia. Bayu adalah hasil dari perjanjian kami dulu. Perjanjian dengan penguasa Laut Selatan." Bayu menjatuhkan surat itu. "Apa ini benar, Kiai?" Kiai mengangguk perlahan. "Ayahmu pernah memohon keselamatan saat kau masih dalam kandungan. Ibumu sempat mengalami keguguran berulang. Dalam keputusasaan, ayahmu melakukan ritual di pantai Parangkusumo dan meminta anak dari Ratu Laut. Tapi semua permintaan ada balasannya. Kau, Bayu, bukan sekadar manusia biasa. Separuh darahmu adalah darah laut." Bayu membanting meja. Kepalanya berputar, tubuhnya lemas. "Jadi, aku ini anak dari makhluk laut. Tidak sepenuhnya. Kau tetap anak Bu Ratmi. Tapi dalam tubuhmu mengalir darah dari perjanjian dari." Kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh akal Bayu terduda. Dalam hatinya berkecamuk amarah, takut, jijik, dan kehilangan. Lalu "Apa itu berarti putri laut tidak bohong? Kalau aku memang darah laut, benih itu bisa tumbuh karena aku memang subur untuknya." Kiai hanya bisa mengangguk pelan. Hari demi hari, Bayu semakin terganggu. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan dari sumur, dari ombak, bahkan dari dalam cermin. Warga desa pun ikut ketakutan. Ikan di laut tak lagi datang, perahu nelayan hanyut, bahkan seorang anak kecil menghilang setelah bermain di pantai. Warga mulai berbisik, "Ini semua karena Bayu, dia pembawa sial." Laut marah karena dia belum kembali. Beberapa pemuda desa bahkan mendatangi rumah Bayu malam-malam. "Bayu, keluar kau! Kalau gara-gara kau desa ini kena kutuk, lebih baik kau pergi dari sini." Kiai Soleh berusaha menenangkan mereka. Bayu adalah korban. Jangan salahkan dia. Tapi kebencian warga tak bisa ditahan. Mereka mulai mengusir Bayu, melempari rumahnya. Tengen Betuk menyiramkan air garam dan abu ke depan pintu sebagai tanda penolakan secara adat. Malam itu, Bayu memutuskan pergi ke tepi laut sendirian. Ia berdiri di atas batu besar tempat pertama kali ia bertemu putri laut. Hujan turun perlahan. Petir menyambar kejauhan. "Kalau memang aku bukan manusia, ambil aku sekarang," teriak Bayu ke laut. "Ambil aku dan akhiri semua ini." Dan saat itu juga, ombak besar menghantam batu, membuat Bayu terjatuh. Tapi sebelum tubuhnya menyentuh air, ombak itu terbelah. Dari tengah laut, muncul sosok perempuan dengan selendang panjang, melambai-lambai. Wajahnya tak lagi hancur. Ia tampak cantik dan agung. Di perutnya, ada bayi transparan yang berputar-putar dalam air. "Bayu, kau adalah bagian dari lautan." Dan lautan memanggil darahnya kembali. Bayu ingin melawan, tapi tubuhnya tiba-tiba tak bisa digerakkan. Kakinya mulai ditarik oleh air yang berbentuk seperti tangan manusia. "Kau bisa selamat, Bayu, jika kau bersedia menerima siapa dirimu sebenarnya." Namun, dari belakang, terdengar suara keras. Suara Kiai Soleh dan puluhan warga desa. Mereka datang membawa obor, gamelan, dan sesajen. Mereka telah sadar Bayu bukan pelaku. Ia korban,
dan hanya bisa diselamatkan jika semua warga ikut menolak kekuatan gaib itu. Kiai Soleh membacakan doa keras. Warga menaburkan garam, bunga telon, dan tanah kuburan ke laut. Ombak mendadak menggila. Putri laut menjerit, wajahnya berubah kembali menjadi hancur. Air laut bergolak, dan tubuh Bayu terlempar kembali ke daratan. Ia pingsan. Saat terbangun, Bayu melihat warga mengelilinginya. Mereka tak lagi marah. Mereka khawatir. "Maafkan kami, Bayu," kata salah satu pemuda. "Kita akan hadapi ini bersama-sama." Tapi Kiai Soleh tahu, ini belum selesai. Bayu telah ditandai sejak lahir. Kita mungkin bisa menunda, tapi Putri Laut akan kembali. Karena darah dalam tubuh Bayu adalah kunci untuk membuka kerajaan laut sepenuhnya. Dan malam itu, dari tengah samudra, terdengar nyanyian aneh. Suara tangis bayi bercampur nyanyian Jawa kuno. Tanda bahwa anak dari Lut akan segera lahir. Angin laut menghembus lembut pagi itu. Namun hawa yang dibawanya terasa ganjil seperti bisikan samar yang tidak bisa dijelaskan. Lenggat mendong, tapi hujan enggan turun. Di kejauhan, suara ombak terdengar lebih berat dari biasanya. Seperti napas makhluk raksasa yang sedang bersiap bangkit. Di rumah panggung yang kini ditinggali Bayu seorang diri. Suasana hening. Ia duduk termenung menatap sebuah kotak kayu tua berukir motif ombak dan bulan sabit yang ditemukan Kiai Soleh. Di loteng masjid tua desa tempat ayah Bayu dulu sering sembunyi-sembunyi berdoa. Kiai Soleh menyerahkan kotak itu pagi tadi. "Ini warisan ayahmu. Aku yakin saatnya sudah tiba kau membuka isinya." Dengan tangan gemetar, Bayu membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah jimat dari gigi ikan hiu yang dililit benang hitam. Selembar surat tua bertuliskan huruf aksara Jawa kuno dan sebuah lukisan usang bergambar seorang pria yang berdiri di tengah laut. Dikelilingi oleh makhluk bersisik, dengan mata menyala hijau laut wajah, pria itu adalah ayahnya sendiri. Warto, surat itu dibacakan oleh Kiai Soleh yang paham aksara kuno. Isinya, "Anakku, jika kau membaca ini, berarti waktumu telah tiba. Darahmu berasal dari dua dunia, daging manusia dan rahim laut. Aku pernah menolak panggilan mereka, dan darahku dicabut. Tapi kau harus memilih. Terima takdirmu, atau binasa bersama desa ini." Bayu mengepal tangannya. "Berarti ayah juga pernah menjadi bagian dari mereka?" Kiai Soleh mengangguk. "Ayahmu pernah hampir dijadikan pengantin oleh Ratu Laut, tapi dia lari. Lalu ibumu mengandungmu. Tak lama setelah itu, anak manusia, tapi mengandung warisan makhluk laut, dan sekarang, darah itu menuntut takdirnya. Sementara itu, di tengah lautan selatan, Putri Laut mengerang kesakitan. Perutnya membuncit luar biasa. Air di sekelilingnya berubah warna, dari biru menjadi merah tua. Suara gamelan mengalun, dan para pelayan laut makhluk berselubung lendir, dan mata hitam kosong menari di sekitarnya. Bayi ini terlalu kuat. Darah ayahnya memberontak. "Dia harus segera lahir!" teriak Putri Laut dengan suara yang menggema ke segala arah. Salah satu pelayan mendekat. "Kami sudah mengirim kabut ke desa. Kami mulai menjemput para korban untuk menyuburkan tanah kelahiran." Putri Laut tersenyum jahat. "Bagus, siapkan upacara. Darah akan tumpah, dan kerajaan laut akan terbuka kembali. Kembali ke desa." Hal-hal aneh mulai terjadi. Air sumur warga berubah asin. Kambing dan ayam mati mendadak. Seorang ibu muda ditemukan pingsan di belakang rumahnya, dengan perut penuh luka goresan berbentuk sisik. Di malam hari, suara tangisan bayi terus terdengar dari arah laut. Warga panik. Mereka kembali mendatangi Kiai Soleh. "Kiai, ini semua sudah di luar nalar. Apa yang harus kami lakukan?" Kiai berdiri dengan sorot mata tajam. Ia menatap Bayu. "Sudah waktunya kita tak hanya bertahan, tapi melawan. Kita harus mengunci kembali gerbang laut sebelum anak itu lahir." Rencana pun disusun. Dalam kitab kuno Lintang Tiga Lautan yang dimiliki Kiai, tertulis satu ritual penyegelan yang pernah dilakukan ratusan tahun lalu. Namun, untuk melakukannya, dibutuhkan darah pengantin darah
dari keturunan perjanjian itu sendiri. Bayu harus menjadi inti dari ritual ini, ujar Kiai Soleh. Aku harus mati, Kiai, tanya Bayu pelan. Bukan mati, tapi berdiri di antara hidup dan mati. Kau harus masuk ke tengah laut, ke pusaran kelahiran sang anak, dan menanamkan jimat warisan ayahmu di titik pusatnya. Hanya begitu kerajaan laut bisa ditutup. Warga bersedia membantu. Para pemuda membuat perahu sesajen. Para ibu menyiapkan kembang setaman, air doa, dan dupa. Gamelan kuno dari balai desa dibawa ke tepi laut dan dipukul perlahan. Malam bulan purnama pun tiba. Langit terbuka dan ombak naik 3 kali lipat dari biasanya. Dari laut, kabut hijau tebal menggulung, perlahan merayap ke daratan. Suara gamelan terdengar dari dasar samudera terbalik, seperti dimainkan oleh tenggen-tenggen dari dunia lain. Bayu, mengenakan ikat kepala kain kafan dan jimat dari gigi hiu, menaiki perahu sesajen sendirian. Perahu itu melaju tanpa mendayung, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Di Tenggalot, tepat di atas pusaran raksasa yang bersinar kehijauan, Bayu berdiri. Di bawahnya, tampak janin makhluk laut yang hampir lahir berbentuk setengah manusia, setengah ikan, dengan sirip tajam dan 2 mata menyala merah. Putri laut muncul dari dalam air, wajahnya sangat menyeramkan. Tapi, kali ini, ia tidak sendiri. Di sekelilingnya muncul makhluk-makhluk air wanita tanpa wajah. Bayi-bayi bermulut penuh gigi, dan pria-pria bermata hitam yang berdiri di atas ombak. Bayu, jangan kau tolak takdirmu. Lahirkan anakku, jadilah Raja Laut baru. Bayu, sudah 2 minggu berlalu sejak ritual penyegelan pusaran laut, dan kehidupan di desa pesisir itu perlahan kembali tenang. Langit tak lagi berwarna hijau kelam, ombak kembali tenang, dan para warga bisa kembali menimba air dari sumur tanpa rasa takut. Namun, Bayu belum sepenuhnya pulih. Tubuhnya sehat, tapi pikirannya terus diganggu mimpi-mimpi aneh. Hampir setiap malam ia melihat bayi berlendir, bermata merah, menangis di dalam perut laut. Tangisannya bergema hingga mengguncang tulang-tulangnya. Dan selalu bayi itu memanggil satu kata, ayah. Di siang hari, Bayu mulai merasakan hal-hal aneh. Ia sering melihat perempuan asing berpakaian serba putih, berdiri di ujung jalan desa. Wajahnya tidak jelas, tapi rambutnya panjang menjuntai hingga tanah. Saat Bayu mencoba mendekat, wanita itu menguap seperti kabut, lalu lenyap begitu saja. Pernah juga Bayu menemukan sisik ikan berkilau di bawah bantalnya. Kadang, ia mencium bau air laut meskipun semua jendela tertutup rapat. Dan yang paling mengerikan, suaranya sendiri mulai berubah. Lebih berat, bergema seperti suara dari dalam gua. Kiai Soleh, yang masih sering mengunjungi Bayu, mulai menyadari perubahan itu. Bayu, kamu bukan sekadar selamat dari laut, kamu membawa sesuatu kembali. Bayu menatap Kiai, matanya mulai memerah. Kiai, aku merasa ada sesuatu hidup dalam tubuhku, seperti ada yang tumbuh. Bukan daging, bukan darah, tapi laut itu sendiri. Malam itu, Bayu pingsan di tengah mimpi buruk. Ia bermimpi berada di ruang bawah tanah penuh air. Dindingnya berdaging dan berdenyut seperti lambung makhluk raksasa. Di sana, ia melihat sosok bayi laut tumbuh di sebuah kantung lendir besar. Diselimuti jaring-jaring urat. Bayi itu memanggilnya, menatapnya dengan mata merah darah. Ayah, aku belum mati. Aku masih di dalam dirimu. Tiba-tiba, Bayu merasa dadanya sakit luar biasa. Ia menjerit. Ketika terbangun, tangannya berlumuran darah. Di dadanya, bekas luka jimat warisan ayahnya terbuka kembali, mengeluarkan lendir, kehijauan dan bau amis yang memualkan. Keesokan harinya, warga desa kembali digegerkan. Seekor sapi ditemukan mati di sawah, matanya hilang, dan lidahnya digantikan tentakel kecil. Seorang anak kecil juga ditemukan hilang setelah bermain di sungai dan hanya meninggalkan jejak kaki berlendir menuju arah laut. Desa kembali resah. Para tetua berkumpul di balai desa dan menuntut penjelasan dari Kiai Soleh. Dulu kau bilang, ritual itu mengakhiri semuanya, tapi sekarang malah lebih mengerikan, bentak salah satu warga. Kiai berdiri tegar, ia tidak menyalahkan mereka. Tapi jawabannya mengejutkan semua orang. Ritual itu memang menyegel gerbang laut, tapi menghancurkan bayi itu. Karena bayi itu tidak dilahirkan secara penuh dari rahim sang putri. Ia tumbuh dari darah Bayu. Anak itu masih hidup, tapi bukan di laut. Ia hidup di antara 2 dunia. Dan sekarang, ia sedang mencari jalan untuk lahir kembali dari tubuh ayahnya sendiri. Warga ketakutan, beberapa menyarankan untuk mengusir Bayu, tapi Kiai menentang. Mengusirnya tidak akan menyelesaikan apa-apa. Selama Bayu hidup,
anak itu tetap akan mencari jalan untuk lahir. Satu-satunya cara adalah memutus ikatan darah itu sebelum semuanya terlambat. Di malam yang sama, Bayu mendengar suara dari kamarnya. Suara lembut seperti suara perempuan. "Bayu, suamiku, aku tahu kau mendengar." Ia melihat ke jendela. Di luar, Laras, istrinya yang dulu hilang, ditelan laut, berdiri dalam gaun putih, rambut tergerai basah, mata kosong, tapi senyumnya membuat bulu kuduk berdiri. "Anak kita sedang menunggumu." Bayu berlari keluar rumah. Tapi begitu melewati pintu, ia malah berada di tengah pantai gelap. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya suara tangisan bayi dan bisikan angin yang menebat-nebat namanya. Sementara itu, di Sadet Desa, seorang dukun wanita tua yang telah lama menyepi, Mak Sarti, mendatangi Kiai Soleh. "Aku sudah melihatnya, Kiai. Aku lihat di air. Payet tidak hanya ingin lahir, ia ingin merebut dunia manusia. Ia akan menjadi jembatan antara kerajaan laut dan darat. Jika tidak dihentikan, ia akan lahir dalam wujud raksasa, bukan bayi, dan ia akan membunuh ayahnya untuk menyempurnakan bentuknya." Episode ini berakhir dengan Bayu berdiri di depan cermin rumahnya, tatapannya kosong. Tapi bayangannya di cermin tidak bergerak seperti dirinya. Bayangan itu tersenyum aneh, dan perlahan berubah kulitnya menjadi sisik, matanya memerah, dan mulutnya membelah dua. "Sudah waktunya, Ayah." Bayu mundur, tubuhnya gemetar. Apa yang sudah mulai tumbuh di dalam tubuhku? Malam itu, Bayu dikurung di dalam kamarnya. Bukan karena ia gila, bukan juga karena warga ingin menyakitinya, tapi karena seluruh desa takut. Sejak kejadian aneh itu, tubuh Bayu mulai berubah. Matanya memerah dan kulitnya terasa basah. Meski ia tak berkeringat, dadanya berdenyut seperti mengandung sesuatu. Dan dari pori-porinya keluar butiran garam laut. Ia juga tak bisa makan nasi atau dagingnya, hanya bisa menelan air garam dan ikan mentah. Kiai Soleh dan Mas Sarti menjaga di depan rumah, membacakan doa-doa dan mantera pemutus ikatan gaib. Mereka yakin bayi laut yang hendak lahir dari tubuh Bayu bukanlah bayi biasa, melainkan titisan Raja Air, keturunan langsung dari Putri Laut dan makhluk dari dasar lautan yang disebut penguasa belut emas. Kalau bayi itu lahir, dia bisa mengendalikan laut, dan laut bisa menelan seluruh pesisir ini dalam satu malam, ujar Mak Sarti lirih. Sementara itu, larut malam, desa kembali dihebohkan. Seekor ikan raksasa dengan kaki manusia ditemukan terdampar di muara sungai. Matanya menangis air hitam, dan dari mulutnya keluar bisikan aneh. Ikan itu mengandung mayat bayi manusia, lengkap dengan tali pusar yang membelit tubuhnya. Warga ketakutan, banyak yang mulai mengungsi ke gunung, membawa anak-anak mereka menjauh. Dari pesisir, di kamar Bayu, situasi makin mengerikan. Ia duduk menghadap cermin, namun bayangannya mulai hidup sendiri. Kadang tersenyum, kadang menangis, bahkan kadang berdarah-darah. Dalam satu momen, bayangannya berbisik, "Ayah, bukakan pintunya. Laut sudah menungguku. Aku ingin lahir dan mengenal dunia." Tiba-tiba Bayu memuntahkan cairan hitam pekat bercampur pasir dan kerang kecil dari mulutnya. Ia menggigil, lalu jatuh ke lantai, meronta seperti kejang. Dari punggungnya keluar benjolan keras seperti tempurung penyu. Seluruh tubuhnya berdetak-detak, seperti ada makhluk hidup yang sedang menetas dari dalam. Kiai Soleh masuk ke kamar sambil membaca doa dengan keras. Dibantu Mak Sarti yang menaburkan garam laut dan bunga 7 rupa ke seluruh penjuru ruangan. Tapi saat mantra dibaca, dinding rumah tiba-tiba bergoyang, dan dari bawah lantai, air laut mulai merembes keluar. Dia sudah terlalu kuat. Waktunya hampir tiba, teriak Mak Sarti di luar Rama. Langit berubah menjadi warna hijau pekat. Angin laut berembus kencang. Ombak menggulung naik ke jalan desa. Dan dari kejauhan, suara-suara nyanyian gamelan bawah laut terdengar mengiringi datangnya sesuatu. Para warga yang belum mengungsi keluar rumah, berlutut, menangis, tak tahu harus lari kemana. Lalu, dari tengah laut, 3 sosok tinggi besar berjalan menuju daratan. Tubuh mereka menyerupai manusia, namun wajahnya rata tanpa mata, hanya mulut lebar dengan gigi tajam. Mereka mengenakan selendang hitam, dan di belakang punggungnya menjuntai ekor sirip bersisik. Makhluk-makhluk itu dikenal dalam legenda sebagai pengawal penjemput. Mereka hanya muncul ketika keturunan Raja Laut akan lahir. Mereka datang untuk membawa Bayu ke dasar laut, jerit Kiai Soleh. Seketika, petir menyambar di atas rumah Bayu. Atapnya terbakar, dindingnya pecah,
dan dari dalam, Bayu melayang keluar dalam keadaan tak sadarkan diri. Tapi tubuhnya kini bercahaya kehijauan, seperti lampu kapal yang terendam dalam laut gelap. Salah satu makhluk pengawal mendekat, menyentuh tubuh Bayu, dan dari perut Bayu terdengar tangisan bayi. Begitu nyaring, tangisan dari dua dunia. Sarti segera melemparkan kendi air doa ke arah Bayu. Air itu mengenai tubuhnya, dan langsung menguap seperti disentuh bara api. Tubuh Bayu menjerit, dan dari dadanya keluar tangan kecil, seperti bayi yang memaksa lahir dari dalam tubuh. "Jangan ganggu anakku!" Suara dari mulut Bayu menggema seperti dua suara bercampur. Suara Bayu dan suara perempuan. "Anak ini bukan manusia, dia raja. Kau takkan bisa hentikan kelahirannya." Namun Kiai Soleh tak tinggal diam. Ia menghunus keris kecil pusaka, lalu menusukkan ke lambang selendang di dada Bayu. Tiba-tiba terjadi ledakan cahaya. Angin bertiup keras. Makhluk-makhluk laut itu menjerit dan lenyap ke dalam kabut asin. Bayu terjatuh, pingsan. Dari tubuhnya mengalir darah dan lendir bercampur air laut. Tapi di tengga-tengga genangan darah itu tidak ada bayi. Hanya cangkang kerang besar yang pecah. Seakan angin kembali tenang. Desa Watu Ireng diselimuti kabut laut yang menggantung rendah, seperti tirai putih yang menyembunyikan bencana yang belum selesai. Rumah Bayu porak-poranda, bagian atap lenyap, dan lantai retak. Tapi pagi itu, semua orang justru lebih takut pada keheningan. Bayu terbaring tak sadarkan diri selama 2 hari. Di sekelilingnya diletakkan garam laut, kendi doa, dan bunga setaman. Setiap malam, tubuhnya mengeluarkan suara aneh, seperti suara air mendidih dari dalam tulang. Sementara itu, Maksarti dan Kiai Soleh mulai menyusun rencana terakhir, mengirim Bayu kembali ke lautan, tapi bukan sebagai pengantin melainkan sebagai kurban terakhir. Jika darah Bayu jatuh di tengah Samudra Selatan sebelum bayi itu bisa lahir sempurna, maka kutukan akan berhenti. Tapi jika gagal, bencana air akan menyapu pantai, dan kehidupan manusia akan punah perlahan. Tengah malam di hari ketiga, Bayu terbangun, namun ia bukan lagi Bayu yang sama. Matanya sepenuhnya hijau, dan pupilnya seperti ikan hiu. Suaranya pelan, berat, seperti bergema dari dalam gua bawah laut. "Kalian telah melukai ibu dari anakku. Tapi takdir tidak bisa dibakar, tidak bisa ditebus doa. Aku telah terikat, dan anakku masih hidup. Kalian pikir dia mati? Tidak. Dia kini berenang dalam darahku." Maksarti menggigil. "Bayu, kamu masih bisa memilih kembali menjadi manusia. Kami akan bantu. Tapi kamu harus melawan kekuatan laut di dalam tubuhmu." Bayu tersenyum lelah. "Tidak ada manusia yang bisa melawan darah Tuhan laut, kecuali jika aku mati." Keesokan harinya, Bayu meminta satu hal, dibawa ke puncak batu larung, tebing tinggi yang menghadap langsung ke tengah Samudra Selatan. Konon, tempat itu adalah gerbang masuk ke kerajaan bawah laut, dan siapapun yang melompat dari sana akan langsung diterima di Istana Biru tempat Putri Ratu bersemayam. Pagi itu, puluhan warga, Kiai Soleh dan Maksarti mengiringi Bayu dengan doa dan isak tangis. Bayu hanya diam, memandangi laut dengan tatapan kosong. Tapi sesampainya di tebing, langit mendadak berubah. Langit cerah berubah mendung hitam, angin berputar seperti pusaran setan, dan dari bawah tebing muncul gelombang raksasa yang perlahan membentuk wajah perempuan Putri Ratu, ibu dari anak Bayu. Wajah itu besar, seukuran rumah, matanya penuh air, namun senyumnya lembut. "Bayu, aku datang untuk menjemputmu. Anakmu sudah menunggu. Jangan pilih mereka, manusia yang akan mengutukmu seumur hidup. Pilih laut, pilih darahmu sendiri." Tubuh Bayu mulai melayang, ditarik oleh gelombang seperti magnet tak terlihat. Namun saat hampir terseret ke ujung tebing, Maksarti berlari dan memeluk Bayu dari belakang. "Kalau kau ingin ke laut, aku ikut. Aku tahu rahasia yang ibu laut sembunyikan." Gelombang berhenti sejenak. Wajah Putri Ratu bergeming. "Apa maksudmu, Sarti?" tanya Kiai Soleh. Maksarti menangis sambil menatap Bayu, karena Bayu bukan anak biasa. Dia bukan manusia penuh sejak lahir. "Aku tahu, karena ibunya sendiri dulu pernah bertemu Ratu Laut dalam mimpi. Aku saksi waktu lahir, tubuh Bayu sudah dingin seperti air. Tapi kami sembunyikan." Bayu menatap Sarti dengan bingung. "Maksudmu, aku memang keturunan laut sejak awal?" Maksarti mengangguk pelan. "Ya, kau ditakdirkan menjadi penghubung antara manusia dan lautan. Tapi tidak dengan cara menyerahkan dirimu. Kau bisa menutup gerbang ini dari dua sisi, menolak darah manusia dan darah laut. Kau harus mengorbankan keduanya." Gelombang mengamuk. Putri Ratu meraung.
Jangan percaya wanita itu. Kau anakku, warisan laut. Kau raja di bawah ombak. Tiba-tiba, dari tubuh Bayu, muncul cahaya biru menyilaukan. Tanda selendang di dadanya terbakar sendiri. Mulutnya bergetar, dan suara bayi kembali terdengar dari tenggorokannya. Namun kini bukan suara tangis, tapi suara bayi tertawa. Bayu menggenggam keris pusaka Kiai Soleh. Lalu ia menatap ke laut. Aku anak dari dua dunia, tapi aku tidak mau menjadi kutukan untuk keduanya.